Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mama Filza. Sore ini Mama Filza dan suami mau bersih-bersih kebun mini yang ada di halaman rumah. Jadi setelah beberapa minggu ditinggal keluar kota saat musim kemarau, kebun mininya langsung berubah drastis. Tanaman yang tadinya segar sekarang jadi kering dan rumput liarnya malah tumbuh tinggi. Jujur, melihat tanaman yang sudah kita tanam jadi mati, rasanya sedih juga ya. Tapi setelah dipikir-pikir, momen bersih-bersih ini justru pas banget buat kita untuk terapi pikiran yang lagi penat. Jadi ikutin terus video ini ya. Pertama-tama kita mau pruning kembang kolnya dulu. Bagian-bagian yang sudah mati mau kita potongin biar nutrisinya bisa fokus ke bagian tanaman yang lebih sehat. Jadi pertumbuhannya bisa lebih bagus. Setelah ini baru kita lanjut ke tanaman lainnya. Membuang daun-daun yang sudah mati dan mencabut rumput liar yang mulai tumbuh. Karena kalau tidak dicabuti, maka nanti nutrisinya akan lari ke rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Oh ya teman-teman, karena tanah di dalam pot kembang kolnya ini sangat kering, jadi kita mau tambahkan tanah sedikit agar tumbuhannya bisa lebih segar lagi. Ini kita lanjut ke bagian sebelahnya. Ini kita potongin dahan-dahan dan daun-daun yang sudah mati, serta kita cabutin rumput-rumput yang mulai tumbuh. Selanjutnya baru kita bersihkan di bagian area bawah ya. Nah ini tuh bekas tempat tanaman sawi, tapi karena musim kemarau dan gak keurus, akhirnya sawinya terkena hama dan mati. Nah jadi teman-teman, kita itu sebenarnya menanam bermacam-macam sayuran, mulai dari kangkung, bayam, kacang panjang, kembang kol, kailan, cabai, tomat, sampai bawang-bawangan. Tapi kita tanamnya dalam jumlah yang sedikit, cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga aja. Jadi secara nggak langsung kita bisa membangun ketahanan pangan sendiri. Selain itu bisa juga hemat budget, karena pengeluaran untuk membeli sayur bisa kita alihkan ke pengeluaran lainnya. Plus, kalau lagi butuh, nggak usah jauh-jauh ke pasar. Cukup petik di depan rumah. Dan sayurnya juga segar. Nah, ada sebagian orang yang mengira berkebun itu cuma sekedar hobi. Padahal, aktivitas fisik ini punya efek yang luar biasa loh bagi tubuh kita. Tahu nggak? Sebuah penelitian di jurnal Health Psychology membuktikan sesuatu yang menarik. Bahwa aktivitas berkebun selama 30 menit saja secara signifikan mampu menurunkan hormon kortisol, yaitu hormon utama yang memicu stres di dalam tubuh. Bahkan penurunan stresnya jauh lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan berdiam diri dalam ruangan. Nah, selain itu ada juga penelitian lain yang membuktikan bahwa tanah kaya akan mikroorganisme unik, misalnya Mycobacterium fasae. Nah, manfaatnya ini ada yang telah diuji secara klinis, misalnya pada pasien kanker, menunjukkan bahwa penambahan suspensi bakteri mati ini mampu meningkatkan kualitas hidup dan menjaga status kesehatan fisik pasien secara signifikan tanpa mengorbankan keamanan. Oleh karena itu, kegiatan berkebun tidak hanya sekedar merapikan halaman, tetapi juga menjadi bentuk terapi biologis yang memulihkan ketenangan mental. Lebih dari itu, berkebun memberi kita pelajaran hidup tentang harapan. Ketika kita membuang bagian tanaman yang telah mati, kita sedang menyediakan ruang bagi tunas dan kehidupan baru. Nah, teman-teman, tak terasa bersih-bersih kebunnya hampir selesai. Dan inilah hasil kebunnya. Kebun mini ini memang belum sempurna, tapi setidaknya sekarang sudah jauh lebih bersih dari rumput liar. Dan sekarang tanamannya punya kesempatan untuk tumbuh kembali.